Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kisah 10 pemimpin sadis yang pernah ada teman-teman. Di part sebelumnya kita sudah membahas 5 ya. Nah kali ini kita juga akan membahas sisa lagi 5 orang pemimpin yang sadis yang pernah ada teman-teman. Karena lagi musim hujan teman-teman, ini back soundnya suara hujan ya. Mohon maaf ya, ini hujannya luar biasa. Bagi teman-teman yang belum nonton part 1, bisa klik videonya di atas ini ya. Pemimpin sadis yang pernah ada berikutnya adalah Thomas Tari Torquemada teman-teman. Ia pemimpin pada tahun 1483 hingga 1498. Thomas ditunjuk sebagai penyidik agung selama Inkuisisi Spanyol dan mengizinkan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Akibat penindasan yang dilancarkan oleh Spanyol ini teman-teman ya, banyak orang Muslim dan Yahudi di Spanyol yang merasa lebih baik menjadi Katolik. Thomas pernah dilaporkan mendorong Raja Ferdinand dan Ratu Isabella untuk memberi orang-orang Yahudi Spanyol pilihan antara pengasingan atau pembaptisan. Sejarawan memperkirakan bahwa Thomas ini bertanggung jawab atas sekitar 2.000 orang yang terbakar di tiang pancang teman-teman. Next, ia adalah Timur Leng. Pada tahun 1370 hingga 1405, Timur atau yang dipanggil Tamerlane, Timur ini dilahirkan di daerah Kesh. Timur ketika berusia 20 tahun bukan saja mahir dalam kegiatan-kegiatan luar ruangan teman-teman, tapi juga mempunyai reputasi sebagai pembaca Al-Quran yang tekun. Pada masa itu disebutkan ia telah menunjukkan sifat-sifat yang ramah dan mudah bersimpati. Kaki Timur yang cacat ini tidak membuatnya menyerah teman-teman, tapi justru membuat Timur tumbuh sebagai pemuda yang berbakat. Timur menghabiskan waktunya selama 35 tahun dalam berbagai pertempuran dan ekspedisi. Timur melebarkan kekuasaannya ke wilayah barat dan barat laut. Tak ajab bila jumlah kota dan kawasan yang direbut dinasti lain sukses direbut Timur, dan ia mendirikan Kekaisaran Timurid. Di Afghanistan ini, Timur memerintahkan pembangunan menara yang terbuat dari manusia hidup teman-teman. Masing-masing ini ditumpuk dan disemen gitu bersama dengan batu bata dan mortir. Dan ia juga pernah memerintahkan pembantaian untuk menghukum para pemberontak. Dan ia memiliki 70.000 kepala yang dibangun menjadi menara. Ngeri banget ya. Next, Vlad ketiga, Pangeran Wallachia. Vlad ketiga alias Vlad Dracula menjadi penguasa kerajaan Wallachia yang kemudian membuat wilayahnya itu berantakan karena banyak bangsawan yang berseteru. Nama Dracula didapat dari nama ayahnya teman-teman. Dan sampai sekarang bahkan namanya dijadikan sebuah karakter serem yang suka minum darah manusia teman-teman ya. Ternyata sekarang dia ini. Menurut cerita, Vlad ini mengundang saingannya semua ke sebuah pesta, di mana kemudian dia menikam dan menusuk mereka semua. Menusuk adalah metode penyiksaan favorit Vlad teman-teman. Meskipun sulit ya untuk menentukan apakah cerita ini benar atau dibumbui, ini adalah menjadi ciri aturan Vlad. Hal pertama yang Dracula lakukan sebagai penguasa adalah melakukan reformasi dengan cara membantai. Dracula sendiri adalah sebuah metode pembunuhan dengan cara menusukkan tiang pancang sebesar lengan orang dewasa ke bagian dubur korbannya dan mendirikannya tiang pancang tersebut teman-teman. Aduh, nyilu bayanginnya. Orang-orang pertama yang menjadi korbannya adalah para bangsawan di Wallachia. Dia mencoba membawa stabilitas dan ketertiban di Wallachia melalui metode yang sangat kejam teman-teman. Ini tentunya membuat Wallachia menjadi daerah yang aman. Karena apa? Karena orang-orangnya takut akan hukuman yang sangat berat ini. Next, Caesar Ivan keempat. Ivan merupakan putra pertama Vasili ketiga Ivanovich sebagai penguasa Grand Duchy Moscow dari istri kedua yang bernama Elena Glinskaya dan yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1530 di Kolomenskoye. Vasili ketiga meninggal dunia karena menderita bisul bernanah. Sang ibu yang merupakan keturunan Serbia dan Lipka Tatar menjadi pemangku jabatan.
Tetapi ibunya kemudian juga tewas teman-teman. Diduga dia dibunuh dan diracun. Status sebagai pemangku jabatan Grand Duchy Moskwa sempat menjadi rebutan di antara para bangsawan. Akhirnya pada tanggal 16 Januari 1547 dalam usia 16 tahun, Ivan menerima mahkota monomach di Katedral Ortodoks Dormition dan menerima titel Tsar semua Rusia. Dan ia menikah dengan Anastasia Romanovna, anggota keluarga Romanov. Dengan dinobatkannya ia sebagai Tsar, Ivan memberi pesan kepada dunia bahwa dia adalah pemimpin seluruh Rusia dan titahnya tidak bisa dibantah. Pada tahun 1560-an merupakan dekade yang memberi perubahan signifikan bagi Ivan, dimulai dari kekeringan yang berdampak kepada terjadinya kelaparan. Kemudian kegagalan dalam perang melawan Lituania. Puncaknya adalah ketika istrinya Anastasia Romanovna meninggal, membuat Ivan sangat depresi dan perilakunya menjadi aneh. Kecurigaan bahwa istri pertamanya dibunuh kaum bangsawan membuatnya semakin paranoid. Pada tanggal 3 Desember 1564, ia sempat kabur dari Moskow ke Aleksandrova, Sloboda. Kemudian seorang utusan dari kaum aristokrat membujuk Ivan yang berada di Aleksandrova untuk kembali ke Moskow. Dan akhirnya Ivan menyetujui untuk kembali ke Moskow teman-teman. Tetapi ada syaratnya, ia harus mendapatkan kekuasaan absolut di seluruh Moskow dan bisa mengeksekusi terduga pengkhianat tanpa dihalangi pengadilan. Selama 24 tahun berikutnya, Ivan menciptakan masa yang penuh teror. Dia juga dikenal sebagai Grozny, yang artinya memberikan teror. Selama periode itu, dia pernah membunuh putra mahkotanya, kemudian menyiksa menantunya sehingga keguguran, dan membutakan arsitek katedral Saint Basil IV. Aduh ya ampun, sadis sepol. Ivan IV juga mendapatkan julukan Ivan yang mengerikan akibat pemerintahannya yang keras. Di sisi lain, Ivan IV ini merupakan sosok yang disiplin, religius, dan taat dalam menjalankan ritual keagamaan teman-teman. Tapi gimana lagi ya, udah pada sadis. Kematiannya pada tahun 1584 di tengah kondisinya yang menurun, Ivan begitu terobsesi akan kematian dan memanggil ahli nujum serta peramal untuk memperkirakan nasibnya. Akhirnya pada tanggal 28 Maret, penanggalan lama ini 18 Maret, tahun 1584, Ivan meninggal dunia terkena stroke ketika tengah bermain catur dengan abdinya yang bernama Bogdan Belsky. Next. Pemimpin berikutnya yang sadis ini adalah seorang ratu teman-teman yang bernama Ratu Mary I. Ratu Mary I atau yang dikenal dengan nama Mary Tudor disebut juga dengan nama Bloody Mary. Ia satu-satunya anak raja Henry ke-8 dan Catherine dari Aragon yang terkenal sangat kejam. Dia lahir pada tanggal 18 Februari 1516 di Istana Placentia di London. Sebenarnya setelah melahirkan Mary, Catherine ini melahirkan 5 bayi perempuan lainnya. Tetapi tidak ada satupun saudaranya Mary ini yang bertahan hingga dewasa teman-teman. Jadi cuma Mary sendiri yang sampai dewasa. Dengan kondisi tersebut, sang putri menjadi satu-satunya pewaris kerajaan Inggris yang dapat menggantikan ayahnya. Mary I sebenarnya pantas dia untuk naik tahta. Bukan cuma karena dia anak pertama dan satu-satunya, tetapi juga karena ia anak yang cerdas. Namun sang ayah menginginkan anak laki-laki untuk menjadi penggantinya. Setelah gagal melahirkan anak laki-laki, Raja Henry ke-8 menceraikan Catherine teman-teman. Kemudian dia menikahi Anne Boleyn pada tahun 1520. Setelah meninggalkan Catherine, Henry ke-8 juga membuang Mary Tudor ke Wales dan mencoretnya dari daftar pewaris tahta. Pernikahan Henry ke-8 dan Anne juga tidak berjalan dengan lancar. Setelah melahirkan Elizabeth I, Henry kemudian tidak mencintai Anne lagi. Hal ini dibuktikan dengan memberikan tuduhan palsu kepada Anne dan memenggal kepala Anne Boleyn pada tahun 1536. Dia kemudian membuang Elizabeth I dan juga menghapusnya dari daftar pewaris tahta. Henry kemudian menikah lagi dan mendapatkan putra yang bernama Edward dari pernikahan ketiganya.
Pada tahun 1544, Henry ke-8 mengembalikan Mary Tudor dan Elizabeth I ke istana, teman-teman. Dan meski tidak menjadi pewaris di urutan pertama, Mary Tudor menjadi pewaris tahta di peringkat kedua, sedangkan Elizabeth I berada di peringkat ketiga. Namun sayang, Mary kembali dicopot dari daftar pewaris tahta karena Mary Tudor menganut agama Katolik, teman-teman. Sebagai gantinya, menjadikan sepupu jauhnya yang beragama Protestan bernama Lady Jane Grey sebagai penerus tahta yang sah. Jane Grey naik tahta pada tanggal 10 Juli 1553. Tidak ingin posisinya diambil, Jane Grey meminta ayah mertuanya, Northumberland, untuk menangkap Mary. Mary juga tidak terima dengan naiknya Jane Grey ini. Kemudian ia memutuskan kabur ke daerah East Anglia dan mengumpulkan pasukan di sana. Hanya dalam waktu 9 hari saja, Mary berhasil mengalahkan Northumberland dan menggulingkan Jane Grey dari kekuasaannya. Kemudian Mary Tudor memproklamirkan dirinya sebagai Ratu Inggris. Mary mengembalikan Katolik sebagai agama resmi di Inggris, teman-teman. Menghapus banyak hukum agama yang dibuat oleh ayah dan saudara tirinya, dan memulihkan doktrin gereja Katolik. Bagi penganut Katolik, keberadaan Mary ini sebagai ratu tentu sangat melegakan ya. Tetapi kebalikannya, bagi penganut Protestan, Mary jelas adalah sebuah mimpi buruk. 3 tahun setelahnya, Mary membakar sekitar 300 orang Protestan yang menolak merubah keyakinannya menjadi Katolik, teman-teman. Untuk kejahatannya ini, sang ratu dijuluki Bloody Mary atau Mary yang berdarah oleh rakyatnya sendiri. Mary menikah dengan Philip II dari Spanyol, seorang Katolik, tetapi ia tidak memiliki anak. Tidak lama setelah pernikahannya itu, Mary harus menghadapi pemberontakan yang dipimpin oleh Sir Thomas Wyatt. Lagi-lagi, Mary berhasil menggagalkan pemberontakan itu. Dia kemudian mengeksekusi Thomas Wyatt dan 90 pemberontak lainnya, teman-teman. Termasuk ayah Lady Jane Grey. Untuk membalas pengkhianatan itu, Mary kemudian memenggal Jane Grey yang tidak bersalah dan menjebloskan Elizabeth I ke penjara atas tuduhan pengkhianatan. Pada tahun 1558, Mary jatuh sakit setelah wabah influenza merebak di Inggris. Ia kemudian meninggal pada tanggal 17 November 1558 dan dimakamkan di Westminster Abbey pada tanggal 14 Desember 1558. Untuk ukuran seorang ratu pertama, akhir kisah Bloody Mary ini sangat cukup memprihatinkan, teman-teman. Dan karena Mary juga tidak memiliki anak untuk menjadi ahli warisnya, tahta kerajaan Inggris ini jatuh ke tangan Elizabeth I. Demikian teman-teman kelanjutan cerita 10 pemimpin sadis yang pernah ada di dunia ini. Oke, terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan kalian share videonya ke teman-teman. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.